di mana beliau mengisahkan di zaman Bani Israel itu ada seorang yang ingin bersedekah, tidak ketahuan oleh orang lain. Jadi dia ingin bersedekah di malam hari, dan dia tidak ingin yang diberi sedekah pun tidak tahu bahwa dirinya yang memberikan sedekah, apalagi orang lain. Sehingga pada malam hari dia memberikan sedekah itu kepada seseorang. Dia nggak tahu status sosialnya. Kemudian dia pergi. Ternyata hadirin, yang dia beri sedekah adalah seorang pencuri. Di siang hari tersebar berita di masyarakat, sang pencuri telah diberi sedekah. Si yang memberi sedekah cuma mengatakan, "Ya Allah, lakal hamdu ala sa'i." Segala puji bagimu ya Allah, sedekahku telah sampai pada seorang pencuri. Menurut dirinya, sedekah yang niat yang baik itu sudah salah sasaran. Kemudian dia bertekad pada malam kedua untuk bersedekah lagi dengan sembunyi-sembunyi. Tidak mau diketahui oleh si penerima, apalagi oleh orang lain. Dia memberikan sedekah, kemudian dia pulang kembali ke rumahnya. Ternyata yang dia beri sedekah adalah seorang pezina, seorang pelacur. Besok harinya tersebar berita di masyarakat, sang pezina diterima sedekah. Begitu dia dengar, dia mengatakan lagi, "Ya Allah, lakal hamdu ala zani." Ya Allah, sedekahku telah sampai kepada seorang pezina. Dia masih belum puas, para hadirin rahimahullah. Karena dua kali dia bersedekah, pertama kepada seorang pencuri, menurutnya salah sasaran. Kedua juga kepada seorang pezina, tetap salah sasaran. Selanjutnya malam ketiga, dia bertekad untuk bersedekah dengan sembunyi-sembunyi juga. Dia beri, dia pulang. Ternyata yang diberi sedekah adalah seorang kaya raya. Seorang kaya raya diberi sedekah. Kemudian besok harinya tersebar di masyarakat, seorang kaya diberi sedekah oleh seorang. Begitu dia dengar, dia pun mengatakan, "Ya Allah, lakal hamdu ala ghani." Dia ulang, "Ya Allah, lakal hamdu ala sari wa ala zaniyah wa ala ghani." Ya Allah, segala puji bagimu, sedekahku telah sampai kepada seorang pencuri, pada seorang pezina, dan kepada seorang kaya. Kemudian di malam hari dia bermimpi bahwa sedekahnya diterima semua oleh Allah SWT. Kepada pencuri diterima, kepada pezina diterima, pada si maling pun diterima oleh Allah SWT. Hikmahnya adalah, pertama sedekah kepada si pencuri, dengan dia diberi sedekah, dia sadar dia berbuat jahat kepada Allah, tapi Allah masih menyayangi, Allah masih menghargai dirinya, diberi sedekah. Mudah-mudahan dia bisa insaf dari pekerjaannya yaitu maling. Kedua, sedekah jatuh pada seorang pezina, tetap diterima Allah Ta'ala. Jadi seorang pezina diterima sedekah, mudah-mudahan dia bisa bertobat dari perbuatan zina, karena mungkin zinanya karena miskin sehingga dia menjual harga dirinya. Mungkin orang sering dengar menjual cinta karena rupiah, sehingga di situ makanya dengan dia diberi sedekah, mudah-mudahan dia bertobat dari zinanya. Selanjutnya, sedekahnya yang terakhir pada seorang kaya tetap diterima Allah Ta'ala. Artinya seorang kaya diberi pelajaran, karena seorang kaya yang selama ini adalah orang yang pelit, kaya tapi pelit. Jadi dia sangat menahan hartanya, maka dia insaf, diri saya diberi sedekah. Mungkin yang bersedekah adalah orang yang miskin, maka dia diberi pelajaran oleh seorang tadi yang baik, sehingga dia bisa jadi orang yang dermawan. Di sini hadirin rahimakumullah, dari 3 kisah ini, Anda tidak perlu merasa kecewa dengan sedekah Anda yang salah sasaran. Allah melihat niat Anda.
kalau niatmu sudah baik, jangankan memberi sedekah, baru niat saja, belum melaksanakan pekerjaan perbuatan yang baik, itu sudah dicatat hasanah, satu kebaikan dan dapat 10 pahala. Apalagi kalau sudah mengerjakan bisa mendapatkan 10 sampai berlipat ganda tergantung kadar perbuatannya. Jadi ketika kita melakukan sebuah kebaikan, jangan merasa menyesal perbuatan baik itu yang telah kita lakukan, walaupun mungkin tidak pada sasarannya. Semua memberikan hikmah. Tadi seperti kita singkat tadi, memberikan pelajaran yang berarti untuk dia. Sedekahnya diterima Allah SWT semuanya. Si yang penerima sedekah diberi pendidikan yang sangat berarti. Seorang yang maling, mudah-mudahan dia bisa isap dari perbuatan malingnya. Seorang pezina, dia bisa isap dari perbuatan zinanya. Dan seorang yang kaya bisa sadar bahwa punya harta itu harus diberi kepada orang lain. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, khususnya yang dirahmati untuk hadirin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un 'alim.